Bab 93. Ayo MSSEKRANG. Canari yang terkejut karena pintu kamar tiba-tiba dibuka. Ia langsung menarik handuk yang barusan ia gantung di gantungan dan segera membungkus badannya yang sangat putih desen mulus itu. Astagfirullah. Dengan wajah yang sangat pucat, Kak Basten. Seru Canari langsung menyambut suaminya dengan pelukan kangennya. Kak, kangen. Bisik Canari dalam pelukan suaminya. Lah, kangen, tapi kok mewek sih? Jangan-jangan gak suka nih karena aku udah pulang. Sindir Basten. Bodoh amatah. Canari kembali mengeratkan pelukannya. Perlahan Basten berbisik di telinga pembuat rindu. Apa gak malu tuh, handuknya dah jatuh. Sedikit tertawa. Peduli amat, mau jatuh mau telan asteriseng. Mau bagaimana? Yang penting kangen dulu yang paling utama. Ucap Canari yang masih memeluk erat tubuh yang selalu ia mimpikan tiap malam. Tanpa basa-basi lagi, Basten perlahan mengangkat tubuh mungil Canari langsung merebahkannya di atas ranjang. Apa sih mas? Canari protes manja saya tubuhnya diangkat oleh suami yang tiap malamnya ia rindukan. Emang kamu aja yang kangen? Goda Basten sambil mendaratkan sebuah kecupan lembut di bib asteris R tersayangnya. Makanya, jangan suka nunda waktu pulangnya. Sentak Canari yang tak kalah merespon kecupan lembut sang suami di bib asteris R tipisnya. Detik itu juga drama pan asteris S yang sudah sangat membuat keduanya tak sabar menahan emosi. Akhirnya sentuhan demi sentuhan kecu asterisan lembut Basten berhasil membuat Canari tak sanggup lagi menanti gatan pedang suaminya yang sudah sangat terasa keras di balik celana jeansnya. Sekarang sayang, bisik Basten pelan penuh godaan. Iya mas, udah sangat terpang asteris nih. Jawab Canari sambil menarik nafasnya dalam-dalam, dengan mata yang mulai merem. Tanpa basa-basi, sesuai perintah tersayang, Basten mulai melepaskan satu persatu paka asterisannya. Namun siapa duga acara yang hendak mereka mulaikan seketika tertunda dengan tatapan kompak ke arah pintu yang tiba-tiba terbuka. Ternyata saat Basten menutup pintu kamar itu tadi, tidak semuanya tertutup. Astagfirullah. Ya Allah Gusti. Seru Ibu Serly dan Pak Aguso ketika membuka pintu kamar Canari yang tidak semua tertutup itu, hingga kedua insan yang sudah sangat terbuai dengan kerinduannya itu langsung menghentikan kegiatan mereka. Ya ampun. Pintu. Seru kompak Basten dan Canari, seraya menyalakan pintu yang belum sepenuhnya tertutup itu. Saat itu juga kedua mertua Basten langsung merasa malu dengan kecerobohan mereka. Tanpa menunggu protes dari Canari, keduanya langsung berbalik arah. Cepat, ayo kita makan, seru Ibu Serly sebelum pergi. Mereka yang sedang berdua di kamar itu, jelas kalau perasaan mereka langsung gugup dan kesal. Gugup karena tertangkap basah oleh kedua orang tua yang ternyata kedatangan mereka hanya untuk mengajak Basten dan Canari makan malam, dan kesalnya karena aliran darah yang sudah sangat terpancing itu seketika jadi dingin serasa tak berjalan lagi di setiap tubuh mereka. Udah cepetan, kita udah ditunggu tuh. Ucap Basten yang melihat Canari masih sibuk merapikan rambutnya yang sudah hampir berantakan. Iya tunggu. Jawab Canari terdengar kesal. Kesal bukan karena ucapan suaminya, tetapi karena kedatangan kedua orang tuanya yang berhasil membuat dirinya dan suaminya pucat. Beberapa menit kemudian,
Keduanya kini sudah sampai di meja makan. Dan sangat jelas wajah Basten saat itu sangat terlihat gugup dan kurang nyaman karena tadinya mereka sudah tertangkap basah. Udah, Ibu Sonoi, gak harus dekat-dekat dong makannya. Protes Canari saat memperhatikan ibunya yang dari tadi sibuk dekat-dekat dengannya. Pasalnya si protes bukan karena tidak mau kalau ibunya dekat dengannya, tapi karena rasa malu yang masih terngiang-ngiang saat itu. Cerewet kali si anak ini. Udah ibu siapin makan malam untuk suami kamu. Untuk kamu juga, ibu malah diusir. Ucap sang ibu sambil tersenyum, seraya penuh sindiran. Makasih banyak bu. Sahut Basten. Iya nak. Makan yang banyak ya. Jawab Ibu Shirley santai. Namun di balik itu memiliki sebuah makna sindiran. Nampak dari wajah Ibu Shirley saat menjawab, sambil tersenyum. Beberapa detik kemudian, acara malam pun berlangsung. Dan entah mengapa Basten sangat selera makan saat itu. Berbagai makanan yang sudah tersaji di meja makan. Hampir semua ia habiskan. Sampai rasa gugup yang tadinya masih terngiang-ngiang seketika terlupakan. Tapi kelihatannya Basten sangat rakus menghabiskan makanannya malam itu. Bukan karena tak pernah ia rasakan kelezatan makanan itu, tapi karena hampir 1 bulan saat di luar negeri, ia tak pernah merasakan masakan rumah. Hanya masakan restoran saja yang selalu ia sajikan. Basten, kapan terakhir kamu makan? Tanya Ibu Shirley yang kaget melihat lahapan Basten yang tidak seperti biasanya. Terakhir di pesawat tadi bu. Sambil menyeruput kuah sop daging sapi. Wah, aku tidak salah memilih ibu mertuanya. Pujian Basten kepada ibu mertua karena merasa puas dan kenyang dengan makanan yang telah disajikan oleh ibu mertuanya. Hah, emangnya sebelum kamu nikah sama aku, kakak ada pilihan ibu mertua yang lainnya? Protes Canari setelah mendengarkan ucapan suaminya. Basten menjawab dengan senyuman. Dia enggan berdebat dengan Canari. Takutnya jika dia salah bicara dan semakin berdebat. Oh iya, kamu dari mana aja sih? Bukannya berada di depan untuk menyambut kedatangan sang suami. Tanya Basten setelah dia selesai mengelap bekas makanannya dengan tisu. Lah, bukankah ada perintah dari Mas sebelum pulang? Canari mengingatkan pesan suaminya sebelum Basten tiba di Indonesia. Sambil mengingat setiap pesan yang ia kirim kepada istrinya, Salon. Basten memastikan. Kan itu pesan kakak kemarin. Jangan lupa nyalon untuk menyambut pangeran. Jadi tadi aku dari tempat salon. Hanya saja ada kemacetan tadi makanya aku terlambat pulang. Apa Mas gak mencium aroma aku tadi? Ucap Canari polos, namun membuat Basten kembali merasa malu. Basten kembali tersenyum, dan berucap dalam hatinya, dasar istri on, apa gak merasa malu, apa-apa saja diungkapkan. Beberapa menit kemudian, setelah obrolan-obrolan candaan mereka berlangsung, akhirnya mereka selesai makan. Dan masing-masing langsung pamitan untuk masuk ke kamarnya. Sayang, panggil Basten saat melihat istrinya mengganti pakaian dengan baju tidur yang sangat tipis. Iya mas. Jawab Canari yang sedang mengikat rambutnya, hingga keputihan warna kulit di bagian lehernya, menggoda tatapan Basten. Tanggung gak? Basten mulai menggoda. Canari yang sedikit malu dan masih menginginkan kelanjutan acara mereka. Dia hanya mengangguk. Sama dong. Ucap Basten terdengar pelan. Tak lama kemudian,
Canari kini sudah selesai merapikan dirinya dan langsung menuju kasur. Pintunya dipastikan dulu, ucap Basten lagi sebelum Canari naik di kasur, hanya untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kejadian yang sama, jika tiba-tiba ada yang membuka pintu. Udah mas, jawab Canari langsung merebahkan tubuhnya di samping Basten. Singkat cerita, akhirnya mereka mulai pancingan acara, hingga berhasil membuat keduanya terbuai dalam desa asterisan yang sangat panas. Ayo mas, sekarang, bisik Canari yang sudah tak bisa lagi mengontrol emosinya. Akhirnya sesuai perintah, Basten mulai menggoda Pul Asteris umungil Canari yang sudah hampir 1 bulan tidak pernah dimanjakan itu. Sentuhan demi sentuhan desa Asterisan Canari akhirnya pecah hingga membuat Basten semakin kehausan dan tak mengenal lelah. Lanjut ke bab berikutnya.